Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah menanam hari ini? Nah, teman-teman, kali ini saya sedang berada di salah satu pengoleksi tanaman hias begonia, sekaligus juga salah satu dari petani begonia. Tepatnya adalah di Kuta Bawah ya, atau lebih tepatnya di kaki Gunung Selamat ya. Nah, kali ini saya mau review atau memperkenalkan jenis-jenis begonia. Seperti yang teman-teman lihat di sini ada beberapa jenis begonia yang sudah rimbun-rimbun banget ya teman-teman, dan super menor. Nah, sebelum saya review atau memperkenalkan jenis-jenisnya, di sini saya mau sedikit ngasih informasi tentang seperti apa begonia impor, lokal, dan endemik ya. Jadi pada dasarnya ya teman-teman, untuk tanaman begonia ini adalah rata-rata sampai dengan 90% itu memang impor ya teman-teman. Jadi apa itu impor? Impor itu adalah sejenis tanaman apa saja yang didatangkan dari luar ya gitu ya teman-teman, yang didatangkan dari luar negeri, misalnya dari Italia gitu, Thailand series kayak gitu ya teman-teman, didatangkan ke Indonesia. Nah, untuk tanaman begonia ini sendiri ini rata-rata memang impor ya teman-teman. Memang tadinya awalnya nggak ada di Indonesia, didatangkan dari berbagai ini ya, luar negeri gitu ya. Seperti salah satunya ada yang memang dari Malaysia ya teman-teman, untuk tanaman jenis begonia ini. Nah, lalu ini kita masuk di seperti apa begonia lokal. Nah, ini dia ya teman-teman, semua tanaman jenis begonia itu bisa dikatakan lokal, termasuk yang tadi awalnya memang didatangkan dari luar negeri ke Indonesia, itu disebut atau dikatakan dengan tanaman begonia lokal karena sudah dirawat atau sudah dibudidayakan di Indonesia. Atau bisa juga disebut atau dikatakannya begonia lokal itu adalah begonia yang memang hasil mutasian. Mutasi itu adalah perubahan warna atau genetik sebuah tanaman ya, seperti warna, corak, atau bentuk. Nah, itu bisa juga dikatakan dengan lokal atau asli di Indonesia. Nah, kalau untuk endemik itu sendiri adalah tanaman begonia yang dimana tumbuhnya di hutan-hutan, atau yang disebut dengan endemik itu adalah spesies ya teman, asli ya. Misalkan dari Papua. Nah, sekarang begonia itu banyak sekali yang dari Papua gitu ya, Kalimantan, dan untuk ke Jawa Tengah, Wonosobo sendiri itu memang ada ya. Meskipun dulunya juga sama ya, dibawa oleh masternya ya dari luar gitu ke Indonesia, tumbuh liar di Indonesia gitu ya. Itu yang disebut dengan endemik. Nah, untuk yang seterusnya begonia sultan. Nah, begonia sultan ini, yang disebut dengan begonia sultan itu adalah begonia yang memang hasil silangan dari karya anak bangsa. Misalkan jenis-jenis baru, spesies baru yang disilangkan dari jenis A dengan jenis B dan menghasilkan nanti jenis C. Itu yang disebutkan dengan begonia sultan, yang memang untuk stoknya itu belum terlalu banyak ya teman-teman, hanya beberapa kolektor atau beberapa penyilang saja yang punya. Nah, oke, saya rasa cukup dulu penjelasan dari saya tentang begonia impor, lokal, terus endemik, juga sultan ya teman-teman. Nah, kali ini sesuai dengan permintaan teman-teman semua, saya mau review begonia yang super rimbun dan super menor. Nah, oke, untuk jenis yang pertama ini ada ya di sini ya teman-teman.
Nah, ini jenis begonia yang stunning pink ya, atau tulisannya stunning pink. Ini juga banyak yang nyebutnya sexy pink. Nah, ini untuk di daerah yang sejuk atau dataran tinggi, dia bisa warnanya cerah banget seperti ini ya teman-teman. Atau kalau misalkan di dataran rendah atau di dataran yang suhunya panas, ini bisa hanya silver saja ya. Yang coraknya muncul hanya ada corak tengahnya saja dan pinknya sedikit. Jadi untuk begonia bisa menyesuaikan suhu dan cuaca ya teman-teman. Besarnya seperti ini. Nah, terus ada lagi tapak dewa ya teman-teman. Nah, tapak dewa ini sekilas mirip dengan tricolor ya. Tricolor itu juga mirip-mirip daunnya seperti tapak dewa ini, namun warnanya agak lebih cerah dikit ya, dan warna-warni gitu. Nah, ini tapak dewa. Lalu ada juga Quardly Lion ya teman-teman, atau banyak juga yang nyebutnya keong madu karena persis dengan warna madu ya teman-teman kemungkinan. Nah, ini juga sama jenis yang double Carly ya, atau double keong kiri kanan ya, seperti ini ya teman-teman. Ini kalau untuk di daerah sejuk bisa pekat warnanya seperti ini. Kalau misalkan di daerah panas bisa kusam seperti daun tua seperti ini. Bahkan bisa juga hanya warna stabilo kalau di daerah panas ya. Ini daerah sejuk. Nah, terus ini ada Marmaduke ya teman-teman. Ini ada Marmaduke. Ini sekilas sama dengan keong madu ya. Cuman ini yang enggak keong ya. Daunnya lancip seperti ini. Nah, ini juga ada ya teman-teman. Ada mutasiannya stabilo ya. Nanti kita tunjukin. Ini ada caracas. Caracas itu banyak juga yang nyebut pelangi ya. Nah, seperti ini. Ini kalau di daerah panas hanya keluar silver aja ya. Harus ada terapi secara khusus untuk pencerahan warna dan untuk pengaturan suhu ya. Nah, terus ini ada pink Thailand. Nah, ini pink Thailand ini ada yang red Thailandnya. Nah, ini yang pinknya. Bedanya kalau yang pink ini dia agak lancip daunnya. Kalau misalkan yang red Thailand itu agak mangkok dan agak bulat. Nah, lalu ini ada red Fanta ya. Ini ada yang nyebutnya Requalet ya teman-teman. Tapi kalau yang Requalet itu lebih ke banyak yang nyebut untuk jenis Brevirumosa atau batang ya. Kalau yang ini untuk mempermudah penyebutan biar tidak salah atau ketukar ID ya. Ini red Fanta. Nah, kenapa ini belum nemu nama ilmiahnya? Ini karena diantara hasil silangan Indonesia asli atau ini juga hasil dari persilangan atau hasil dari mutasi ya teman-teman. Jadi ini red Fanta kalau di sini ya. Seperti ini besarnya. Nah, ini ada juga yang di atas ya, yang udah indukan. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau misalkan di daerah panas ini bisa berubah menyerupai red KitKat ya, red KitKat raspberry ya teman-teman. Hanya hijau dan putih. Tapi kalau untuk daerah sejuk atau dataran tinggi dia bisa maksimal seperti ini. Nah, yang membedakan dengan red KitKat di daerah panas itu ini daunnya lebih ke melengkung ya, nggak datar. Terus ini juga karakter daunnya tebal. Nah, terus ini ada Black Star ya, atau bintang hitam. Nah, ini beda dengan Black Velvet ya. Ini bintang hitam. Ini seperti ini ya. Karakter batang atau stangnya ini berbulu yang enggak halus, tapi dia agak kasar, panjang-panjang, lebat, tebal ya. Nah, terus ini ada Pink Beauty ya. Pink Beauty ya teman-teman, ketika sudah gede atau sudah besar seperti ini dia bisa maksimal warna pinknya untuk di daerah sejuk ya. Untuk di daerah panas seperti biasa hanya pinggiran-pinggirannya aja yang bisa pink dan hanya tengahnya aja. Dia dominan ke silver untuk di daerah panas atau daerah dataran rendah.
Untuk yang ini juga jenis yang menor ya teman-teman, jenis yang warnanya merah untuk di dataran tinggi. Dataran rendah dia hanya bisa silver ya. Terus ini namanya super red ya. Ini super red karena mungkin disebut dengan super red itu karena memang merahnya merah pekat dan cerah ya teman-teman. Nah ini daun, karakter daunnya tebal ya teman-teman. Nah yang seperti ini. Lalu ini ada juga masih yang menor-menor, ini masih mirip-mirip dengan super red, hanya saja ini daunnya agak kecil-kecil ya dan rimbun rumpun seperti ini. Ini namanya red chili atau disebut dengan merah cabe ya teman-teman. Nah seperti ini. Lalu ini ada yang di atas, ini begonia ganja ya teman-teman, atau mirip dengan daun singkong. Nah ini juga untuk dataran rendah, ini hanya silver saja. Untuk dataran tinggi dia bisa keluar pinknya ya teman-teman, seperti ini. Lalu ini ada begonia yang memang begonia yang udah lama banget ya. Ini disebutnya begonia, termasuknya begonia klasik ya, begonia lama. Tapi ini untuk jenis yang ini meskipun sekarang banyak yang menor-menor, banyak yang super-super warnanya, tapi tetap ini nggak kalah menarik karena ini termasuk dari begonia atau salah satu begonia yang peminatnya sampai sekarang banyak ya teman-teman. Ini ID-nya Iron Cross atau banyak yang nyebutnya tapak macan. Nah, terus ada yang jauh lebih menarik lagi, ini ada silver baldu ya teman-teman, silver baldu. Nah, untuk di dataran tinggi ini bisa merah atau pink seperti ini ya, merah muda. Nah, untuk daunnya juga untuk di dataran tinggi bisa besar-besar seperti ini ya, namanya ini silver baldu. Tapi saya rasa cocoknya kalau misalkan udah jadi pink gini, dia pink baldu ya teman-teman. Lalu ini ada yang merah-merah lagi menor, ini banyak yang nyebutnya red pita ya. Ini nama ilmiahnya adalah regal. Ini salah satu juga begonia impor ya, impor dari luar. Tapi ini sudah tanian lokal gitu ya, udah dibudidaya di Indonesia. Nah terus ini ada yang disebut dengan begonia sultan ya teman-teman. Ini udah sering saya buat story di YouTube saya ya. Ini adalah Sultan Greg Hambali. Selain dari memang silangan dari salah satu penyilang-penyilang tanaman hias, ini juga memang untuk daya tumbuhnya agak lama ya teman-teman. Kenapa disebut dengan sultan? Terus untuk produksinya masih sedikit dan ini unik ya, belum banyak orang yang punya. Ini kalau nggak salah namanya flamingo ya, mohon untuk diralat jika ada kesalahan. Yang jelas ini adalah salah satu dari karya Bapak Greg Hambali ya. Ini disebutnya Sultan Greg Hambali. Ini sama, ini yang kecilnya, ini yang besarnya. Nah ini masih sama jenis-jenis yang rek juga ya, menor sebenarnya ya teman-teman, unik coraknya. Ini kalau gelap dikasih sinar ini nyala ya, untuk bercak-bercak warna pinknya ya. Ini namanya rek marun ya, mungkin karena rek itu jenisnya ya, jenis batang pendek atau bonggol. Nah yang untuk marun itu mungkin bercaknya ini berwarna marun, jadi disebutnya rek marun. Ini juga salah satu hibridnya Indonesia ya ini. Lalu ini ada yang Pear Plus ya, atau disebut dengan Sexy Bloom. Ini banyak yang nyebutnya Sexy Bloom ya, tapi ini Pear Plus ya. Nah untuk yang jenis ini informasi kebetulan di sini belum ada ya. Ini ada juga yang jenis keongnya atau Carly Pear Plus ya. Itu di tokonya Era Plan udah ada ya untuk yang jenis itu.
Nah, ini karakter daunnya bergerigi, tepi daunnya warna coklat yang seperti ini ya. Dan ini yang disebut dengan bloom itu adalah corak tengahnya ya, yang seperti ini. Nah, terus ini juga ada salah satu begonia yang klasik dan mungkin juga ini salah satu yang impor yang sudah dibudidaya di Indonesia ya. Ini mirip-mirip dengan endemik atau spesies-spesies Kalimantan ya, teman-teman. Ini namanya Natunensis. Ini banyak juga yang nyebutnya opak. Lalu ini ada yang jenis seperti ini ya. Ini kalau di luar itu break dance ya teman-teman. Cuman ini yang versi Indonesianya. Mungkin ini juga hibrid ya, atau ini hasil mutasi dari break dance. Ini ada yang nyebutnya glung Bandung. Ini juga sama ya, double curly atau keong kanan kiri. Ini ada yang juga yang nyebutnya black mamba, ada juga yang nyebutnya glung Bandung. Nah, untuk teman-teman yang tahu persis namanya juga boleh komen-komen ya, teman-teman. Lalu ini ada keong hijau atau escargot green ya. Nah, ini kenapa saya bilang yang disebut dengan teman-teman keong hijau itu adalah keong silver, karena memang pada dasarnya aslinya di luar itu adalah escargot silver. Nah, kalau yang ini hasil hibrid dari petani, salah satu petani di Kuta Bawah ya, atau salah satu petani tanaman begonia Purbalingga ya. Ini belum banyak dilaunchingkan atau hanya beberapa orang saja yang punya ya. Ini keong hijau. Ini hasil dari mutasi ya, dari cacah daun bermutasi atau perubahan warna menjadi seperti ini.